Kata Nabi SAW, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas. Barang siapa yang turun kepadanya satu kesulitan, satu hal yang menyempitkan dadanya, yang membuat dia susah hidupnya, fa anzalaha bin nas, lalu masalahnya dia sandarkan kepada manusia. Yang ada dalam benak dia cari solusi dari manusia. Oh fulan mungkin, fulan yang bisa bantu anak. Yang ada dalam benak dia hanya makhluk. Lam tusadda faqatu. Kata Nabi SAW, urusannya nggak akan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang ana rasa hadis ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita. Karena kita punya banyak masalah dalam kehidupan. Semua yang hadir di masjid ini punya masalah. Karena Allah sudah menetapkan kehidupan ini adalah ujian dan bala. Tapi bentuk bala yang kita terima beda-beda. Ada yang tadi malam nggak bisa tidur karena sakit punggungnya. Ada yang nggak bisa tidur karena harus bayar utang. Ada yang nggak bisa tidur karena istrinya ribut atau karena anaknya sakit, menangis. Ada banyak lah masalah dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Bala yang sudah Allah tetapkan akan bersama kita sampai kita mati. Kata Nabi SAW, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas. Barang siapa yang turun kepadanya satu kesulitan, satu hal yang menyempitkan dadanya, yang membuat dia susah hidupnya, fa anzalaha bin nas, lalu masalahnya dia sandarkan kepada manusia. Yang ada dalam benak dia cari solusi dari manusia. Oh fulan mungkin, fulan yang bisa bantu anak. Yang ada dalam benak dia hanya makhluk. Lam tusadda faqatu. Kata Nabi SAW, urusannya nggak akan selesai. Ketika dia sandarkan kepada manusia, bersandar namanya, menggantungkannya kepada makhluk, maka kesulitan yang dia hadapi nggak akan selesai. Boleh jadi mungkin secara pandangan, oh selesai gitu loh. Tapi akan ada masalah lagi buat engkau. Karena manusia ini hanya bisa menyelesaikan urusanmu yang sekarang. Besok datang lagi masalah. Lusa datang lagi masalah. Sampai kapan engkau akan bersandar kepada manusia? Ini selesai urusannya. Wa man nazalat bihi faqah wa anzalaha billah. Barang siapa yang datang kepadanya masalah, lalu dia sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gantungkan kepada pencipta langit dan bumi ini. Yushikullah bihi. Allah akan hampir saja memberikan solusi kepada dia. Birizqin ajilin au ajil. Dengan rezeki yang segera atau tertunda. Artinya masalahnya selesai. Ketika kita gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, selesai masalahnya. Tapi ternyata banyak di antara kita yang kurang yakin sama Allah. Kita masih sering mendengarkan curhatan manusia kepada kita. Datang mengeluh, saya punya masalah ini, itu. Dia cerita berbagai. Nggak ada masalah kalau kita bicara mencari solusi. Tapi kita yang mendengar curhatan itu, ingat dengan hadis tadi. Kita perlu mengingatkan orang-orang yang curhat ini dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwasanya engkau kalau bersandar kepada manusia, engkau masih bergantung kepada fulan. Saya punya kenalan, atau seorang yang sakit mengatakan, oh saya punya kenalan dokter, bagus dokternya, Masya Allah. Selesai, orang kalau ke sana biasanya selesai, sembuh sudah. Ya. Kita sampaikan kepada orang ini, engkau bergantung sama Allah.
Semuanya hanya sebab. Fulan sebab. Dokter sebab. Usaha sebab. Semuanya hanya sebab. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak membantu, wallah engkau minum obat setahun pun gak akan sembuh. Engkau berpindah dari satu dokter ke dokter selanjutnya. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit selanjutnya. Engkau pergi ke rumah sakit yang ada di luar Indonesia. Ingat, semuanya hanya sebab. Kita nggak boleh bergantung kepada sebab. Kita menjalankan sebab itu, tapi hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang yang di PHK, kemudian dia berpikir, Ana mau kerja di mana? Ya udah, engkau ngelamar kerja. Tapi ingat hatimu sama Allah. Ada sebuah kisah dan banyak cerita jamaah yang sesuai dengan hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi. Ini ada kejadian seorang yang sudah nggak punya pekerjaan, di PHK dia. Dia sudah ngelamar sana, ngelamar sini. Suatu hari dia ketemu dengan seorang ustaz. Dilihat wajahnya, kelihatan aja. Itu kalau mau lihat wajah orang punya utang itu, kelihatan. Lihat dari samping, coba lihat tetangga antum yang kanan kiri, kelihatan iki kok dia utang. Kelihatan di wajahnya. Orang itu punya masalah, kelihatan. Syekh ini tanya, kok kenapa? Ya Syekh Ana, dia cerita masalah dia. Tapi alhamdulillah Syekh Ana punya kenalan sama fulan. Ana udah ngelobi fulan, tinggal nunggu jawaban dari mereka. Lalu Syekh ini ngomong, engkau sampai kapan akan kayak gini? Kenapa engkau nggak mengetuk pintu langit? Engkau sandarkan kepada Allah. Cobalah malam ini, di sepertiga malam akhir, ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya, engkau minta Allah. Jangan lagi mengatakan, aku punya kenalan di sana, kata dia. Dia bisa bantu. Semuanya cuma sebab. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, nggak bisa. Kalau Allah tidak memberikan izin kepada obat itu yang kau minum agar engkau sehat, nggak bisa. Nggak bisa jangan. Karena lillah mulkus samawati wal ardh. Kita harus memperbaiki tauhid. Milik Allah semua yang di langit dan bumi ini. Kita ini milik Allah saja. Akhirnya orang ini pun menjalankan nasihat Syekh malam hari. Dia sholat, besok dia sholat lagi minta sama Allah. Di hari ketiga dia keluar dari rumahnya. Dia naik mobil. Keluar dari rumahnya. Tahu-tahu terbetik di hatinya untuk berangkat ke salah satu kantor yang ada di situ. Dekat sama rumahnya. Yang selama ini dia tidak pernah berpikir untuk melamar kerja di tempat ini. Kenapa dia tidak berpikir untuk melamar kerja di tempat itu? Karena dia nggak punya kenalan. Dia berpikir kalau nggak punya lobby ini itu nggak bisa, nggak mungkin diterima tuh. Maka dia akhirnya bersandar sama manusia. Dia mencari tempat-tempat kerja yang dia punya kenalan. Hatinya bergantung sama siapa? Sama kenalan dia. Hari itu dia cerita, kok cobalah anak tak mampir ke kantor ini. Mungkin ada kerjaan sih. Dia mampir, nggak kenal satu orang pun di tempat itu. Masuk ke kantor itu ada berapa lantai, ke tempat resepsionisnya, ke tempat informasi di sana. Dia tanya, Mas, mohon maaf ya, apa ada lowongan kerja di sini? Oh ada, kata dia. Ada, kata dia. Coba engkau naik lantai 3 ke kantor fulan, kata dia. Engkau naik ke sana, kata dia. Ini nggak kenal sama ini orang. Naik ke lantai 3, Masya Allah. Dia ngomong sama orang di kantor tersebut bahwasanya dia ingin cari kerjaan. Apa kata yang menyambut dia di lantai 3 itu? Masya Allah, Alhamdulillah, kita butuh orang kayak antum, kata dia. Kita punya 2 pekerjaan, antum milih yang mana? Dia sudah keliling jemaah. Minta tolong sama kawan-kawannya, sama kenalan dia. Sekarang dia berjumpa dengan orang yang tidak dia kenal. Sama sekali nggak kenal sama orang lain. Tapi bagaimana membuka hatinya.
Bahkan dikasih 2 pilihan, engkau mau kerjaan yang mana? Subhanallah. Setelah itu dia ketemu sama syekh, sama gurunya tadi. Ustaz itu ngomong, wajahmu kok lain sekarang. Gimana ceritanya, kata dia. Lalu dia bercerita. Ibbatifillah. Kadang-kala kita kurang siap. Maka di sini dituntut seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Kita perlu kenal sama Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan pertama di kubur itu, man rabbuk? Siapa Rabb? Bukan yang lainnya. Siapa bosmu, siapa atasanmu, yang ditanya man rabbuk? Dan banyak di antara kita yang hanya mengenal Allah. Dia sekedar namanya. Baca asma'ullah al-husna. Baca. Kaji. Kita nih kalau nggak kenal sama orang, kita akan meremehkan. Contoh, ana sholat umpamanya di masjid. Selesai sholat, di kanan kiri ana nggak kenal sama orang itu. Tahu-tahu ada yang bisikin ana. Pak Ustadz, yang di sebelah kiri antum itu Bupati Sidoarjo. Assalamualaikum. Kita jadi lain. Awalnya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita tahu dia orang penting, baru kita akan respect. Begitu pula sama Allah Azza wa Jalla, walillahil mathal. Ketika antum kenal sama Allah Azza wa Jalla, antum gak akan naik motor kecuali antum baca dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Antum akan naik mengatakan bismillah. Karena antum tahu kalau Allah berkehendak antum ditabrak mati. Kendaraan antum jalan, mogok, atau selip, ada truk yang lewat. Kita tahu Allah itu Rabbul Alamin. Ketika keluar rumah antum akan mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bentuk orang yang benar-benar kenal sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doanya. Bandingkan dengan semuanya. Yang paling banyak doanya Nabi SAW. Beliau paling banyak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sebenarnya ikrar kita ketika kita sholat. Kita mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lalu kenapa prakteknya kita lebih sering minta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla? Kan boleh. Apabila dia mampu menolongmu, tapi ingat jangan bersandar kepada dia. Karena dia hanya sebab. ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع